Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube gua. Jadi di video kali ini gua lagi bongkar Vario 125. Motor ini sebenarnya udah bore up ya dengan spek 56 standar. Jadi dari awal bore up ini motor nggak ada masalah ya. Ini bore upnya juga di gua. Dari awal bore up sampai beberapa hari yang lalu itu nggak ada masalah. Pokoknya motor normal, halus, lancar lah, nggak ada berbet, nggak ada ngempos, nggak ada susah hidup, nggak ada mogok, pokoknya normal, lancar. Nah, sampai suatu ketika kemarin itu katanya dipinjem temennya gara-gara kontak motornya hilang. Yang minjem ini orangnya awam, dia nggak ngerti motor bore up, nggak ngerti motor ini ada radiatornya. Terus kayaknya dia juga kurang memperhatikan kalau lampu peringatan overheatnya nyala ya. Jadi dia abaikan aja. Terus waktu udah dibalikin motornya, dicek di penampungan ini kosong, di radiator juga kosong. Nah, semenjak saat itu motor ini waktu langsam agak susah hidup, agak susah stabil ya, kayak mau mati harus dibantu digas gitu. Terus dicek-cek ternyata si radiatornya ini setelah diisi kan kosong, terus diisi sama yang punya itu sering overheat, terus sering habis. Nah, setelah diperiksa sama gua itu si radiatornya ini sering keluar dari lubang knalpot. Nah, terus gua bukalah si radiatornya itu kan, tutupnya itu udah gua buka ya. Gua buka radiatornya itu tutupnya, waktu digas dia nyembur. Wah, kata gue nih kayaknya kompresinya bocor nih ke radiator. Dicek bagian oli aman, nggak nyampur. Jadi si packingnya itu kayaknya bocor bagian ruang bakarnya itu, jadi si radiatornya masuk ke dalam situ. Ya syukurnya sih nggak nyampe masuk ke dalam olinya ya, nyampur. Agak lumayan juga itu bersihinnya. Ini udah setengah bongkar, gue mau ngeliat kondisi dalamnya. Semoga aja sih nggak ada apa-apa ya, karena sebelumnya itu motor pun nggak ada kendala. Ini motor belum diservis ya, cuman kalau dilihat dari kondisinya sih masih bersih ya. Dari lubang innya, terus dari TB nya coba gue periksa. Tuh, ini sebenarnya bersih nih, cuman dia ada warna-warna dari bahan bakar aja ya, nggak bisa fokus nih. Tuh, ini bukan oli nih guys. Nah, jadi ini gue mau bongkar nih, baru setengah bongkar. Gue mau lihat dalamnya nih, kondisi klepnya, sehernya. Yang pasti packingnya juga nih harus ganti nih. Oke, langsung aja gue bongkar dulu. Cuman untuk video bongkarnya gue skip aja karena gue nggak ada tripod juga sih. Oke guys, jadi ini udah dibongkar semua, tapi untuk headnya belum ya, klep sama nokennya. Untuk sehernya ini alhamdulillah mulus, bening, nggak ada baret sama sekali. Untuk bagian kepala sehernya ini agak hitam ya, berarti ini agak boros. Untuk cleanernya, boringnya juga gue cek tadi alhamdulillah aman, nggak ada baret rambut juga. Untuk di headnya ini sih sama ya, agak hitam nih, indikasi sedikit boros, cuman nggak apa-apa lah daripada kekeringan. Untuk lubang innya nggak ada indikasi kompresi bocor dari in ya. Kalau X nya sih udah pasti kotor ya. Ini pemakaian kurang lebih 6 bulan, 6 bulan lebih malah. Untuk bagian depannya sangat bersih karena emang ganti olinya rutin ya, nggak pernah telat. Bahkan kadang sekitar 800 kilo itu udah ganti ya, kadang paling kalau telat 1200 kilo ganti. Olinya pakai apa bang? Olinya pakai oli mesin. Yang penting rutin aja ganti ya, pakai oli apapun itu bebas. Oli yang jelek itu oli yang nggak pernah diganti, apalagi lebih dari 2000 kilo. Oke, ini mau gue bongkar semua. Untuk tadi ini gue cek dulu kompresinya, nih gue belum ngambil bensin soalnya nih, ketahuan bocor apa enggak kompresinya. Ini untuk packingnya udah minta ganti nih. Jadi ini si air radiatornya itu ini nyebrang dari kisi-kisi lubang ini ya, dia ke sini nyebrangnya. Jadi masuk ke ruang bakar terus keluar ke knalpot. Nah, kalau dia nyebrangnya ke sini itu berarti
bakal menyebabkan si oli mesin ini jadi agak keputihan ya warnanya, kayak krim-krim gitu. Tapi kemarin dicek setelah ganti oli masih bening si olinya, alhamdulillah aja. Ini cuman paling kalau ini bocor sekir klep, bersihin, ganti packing, pasang lagi, sama bersihin sehernya doang sini. Sebenarnya motor nggak ada masalah kalau selama pemakaian sama yang pemiliknya ya. Cuman kemarin apesnya dipinjam sama temen yang katanya kurang ngerti motor dan makainya asal kali ya. Terus biasanya motor ini kan make Pertamax ya. Kemarin dipinjam make apa isinya, Per? Pertalite. Waduh, make Pertalite. Ini sebenarnya kompresinya udah sekitar 12 ya. Kurang lebih 12. Di atas 11,5. Pokoknya, makanya udah nggak rekomen sih pakai Pertalite. Cuman kemarin kayaknya mungkin diisinya sedikit doang. Ini kalau pakai Pertalite udah kerasa banget larinya bakal berubah. Tapi kalau pakai Pertamax sih enak-enak aja tuh. Sehernya juga bening banget tuh. Nggak ada yang kotor-kotor kerak gimana sih, cuman hitam biasa aja. Tuh. Nggak ada kerak berlebih sekali. Cuman hitam ya, namanya pembakaran nggak mungkin lah kalau nggak ada hitam-hitam. Ini 6 bulan loh. Lumayan lah, mantap. Oke guys, jadi ini mau gua cek dulu ya kebocorannya. Kalau bocor ya disekir, kalau enggak ya cukup dibersihin aja. Untuk X nya aman, sekarang tinggal in nya. Ada bocor sedikit, ntar perlu disekir in nya biar lebih mantap lagi kompresinya. Oke guys, jadi ini sehari setelah kemarin ya. Jadi ini 2 hari pengerjaan karena kemarin sedikit kendala buat bersih-bersihnya. Dan kemarin juga ada beberapa motor yang masuk, jadi nggak bisa dikelarin secara langsung ya. Jadi ini udah proses dibersihin semua, karena kan kemarin cuman kotor bagian sini aja, depannya ini kan. Nah, untuk yang lainnya alhamdulillah nggak ada kendala, cuman ganti packing depan belakang. Ini udah dibersihin, udah dipasang. Terus untuk headnya juga udah bersih. Per, kemarin headnya tadi headnya ambil sini, Per. Headnya bawa sini ntar. Nah, ini headnya juga udah bersih tuh, udah seger banget ya. Ini juga nggak ada kendala, bersih. Untuk headnya nggak ada kebocoran lagi. Terus kemarin juga sedikit gua amplas ya permukaannya nih untuk headnya sama blok sehernya nih, karena kan kemarin sempat rembes, jadi takut sedikit melengkung ya, efek panas. Jadi gua papas sedikit, gua amplas cuman buat ngeratain doang, nggak nyampe semili, nggak nyampe bermili-mili, enggak lah, 0,00. Cuman buat ngeratain aja. Ini sedikit ada kayak apa ya, pori-porinya nih, tapi insya Allah ini aman sih. Oke, ini gua mau masang pelatutnya dulu, sekalian mau nyeting lagi celah klepnya biar lebih enak. Oke guys, jadi ini udah dipasang untuk RR-nya. Untuk packingnya ganti baru karena kemarin kan udah bocor, sama mau ganti karet ini karena kan motor ini sebelumnya tutup overheadnya itu yang dari plastik ya. Jadi untuk menyalurkan hawanya itu kurang bagus dari depan, jadi angin yang masuk itu mental dia kalau pakai yang plastik. Jadi diganti pakai yang almu karena karetnya beda, jadi dibeliin baru. Terus covernya juga ada dari mana ya, nah ini dia covernya. Jadi kalau logam kan dia kena angin kan bisa masuk sampai dalam ya, tembus, maksudnya hawanya itu nggak kayak plastik. Kalau plastik tuh kalau kena angin dari depan itu kayak dia nggak ngaruh gitu. Jadi dipakai ini biar suhu mesinnya stabil. Ini karetnya biar nggak bocor. Oke, langsung aja gua pasang dulu, ntar lihat aja jadinya.
Oh ya guys, gua hampir kelupaan. Jadi ini kan packingnya kan masih standar dan lubangnya ini masih ngikutin lubang diameter seher bawahnya ya. Jadi ini harus dituner dikit bagian dalamnya supaya enggak nabrak sama pistonnya ya, bagian dalamnya ini. Jadi gua tuner dulu bentar. Oke guys, jadi ini motornya udah kepasang ya, mesinnya semuanya. Terus untuk setelan klepnya udah oke, sesuai standar. Ini juga udah dikencengin. Packing juga tadi udah digedein sesuai ukuran pistonnya. Ini cuman belum gua pasang sistem radiatornya ya, water pump, termostat, sama di sininya radiatornya, karena gue mau ngecek motornya hidup enggak, terus ada suara yang berisik apa enggak, terus sama mau ngeliat pompa olinya ini fungsi apa enggak. Kalau ntar misalnya nggak ada masalah baru naik ke radiator. Cuman sebelum masang radiator nanti kayaknya gue mau ganti sealnya ya, untuk seal makanya sini soalnya ada rembesan nih, entah o-ringnya atau seal bagian krukasnya. Ntar dilihat aja mumpung lagi dibongkar nih. Sekarang gue cek hidupin dulu. Wah lupa gue guys, knalpotnya belum dipasang, gue pasang dulu. Oke guys, jadi udah kepasang ya knalpotnya. Terus sama baut ini tadi lupa gue pasang dua nih. Sekarang tinggal cek sound dulu sama lihat pompa olinya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nih handalnya kudu yang kiri lagi. Oke, udah keluar ya. Terus nggak ada suara-suara yang aneh. Gua pasang kopnya dulu sama radiator, baru ntar cek lagi di bagian radiatornya. Cuman ini ntar sealnya gua harus belanja dulu karena nggak ada stok. Oke guys, jadi udah gua bongkar ya untuk bagian spoolnya, magnetnya tuh kotor banget spoolnya tuh sampai kayak gini ya. Ntar dibersihin dulu ntar sebelum dipasang. Mau gua bongkar lagi, mau dilihat sealnya atau o-ringnya yang bocor. Oke guys, jadi ternyata yang bocor sealnya ya bagian sini, dan untuk o-ring yang bagian dalam ini aman, nggak ada basah-basah banget. Ntar mau gua bongkar, gua bersihin. Nah ini dia guys penyebabnya tuh udah longgar, jadi perlu diganti. Oke guys, jadi ini barangnya udah ada ya, ini tinggal masang aja. Ini juga udah gua bersihin, tadi kotor banget ya, banyak keraknya, itu juga udah gua bersihin. Ini juga udah gua bersihin, jadi tinggal masang-masang aja, habis itu baru pasang radiatornya. Oke guys, jadi udah gua pasang semua ya, bagian mesin dan juga radiator ini udah gua isi. Sekarang tinggal saatnya cek ininya nih, mesinnya nih masih bermasalah nggak. Ntar gua starter dulu. Jadi cara ngecek radiator bermasalah apa enggak, ini pertama kan baru diisi. Nah ini ditunggu sampai panas dulu, nanti kalau pas panas dia masuk ke dalam mesin, termostatnya kebuka nih, ini masuk ke dalam, ini bakal surut. Oke guys, jadi gua skip aja videonya. Jadi untuk kesimpulannya, motor ini udah nggak ada masalah lagi. Airnya juga udah masuk ya, udah keisi semua. Ini tinggal ditutup, terus baru diisi yang penampungan ini. Nah habis itu tinggal test drive aja, paling sehari ya, sehari dibawa masih suka overheat enggak, terus surut enggak, terus sama di lubang knalpot itu masih keluar air enggak. Kemarin kan soalnya motor waktu dihidupin itu ngebul, tapi baunya itu bukan bau oli atau bau bensin, jadi kayak bau radiator gitu, dan ada sedikit cipratan radiator gitu ya. Airnya kan warna hijau jadi kelihatan banget. Oke, ntar nih di test drive dulu sama yang punya, habis itu tinggal tunggu kata dia aja gimana.
Oke guys, jadi ini udah pagi ya, dan semalam motornya udah di test drive sama yang punya, dibawa kerja. Terus gua sengaja suruh betot-betot ya, berangkat sama pulangnya buat ngecek motornya masih overheat enggak, terus masih keluar air enggak dari knalpot. Dan katanya semalam aman, meskipun dikasih cadangan air sedikit doang, nggak ada overheat, indikatornya nggak nyala, nggak ada air nyebrang. Terus untuk packing-packingnya alhamdulillah blok seher, blok head, karet kopnya itu nggak ada yang rembes, udah beres semua alhamdulillah. Motornya hidupnya gampang. Terus tadi gue juga sempat bawa test drive, tarikannya lebih enak sih karena mungkin udah dibersihin ya. Dan tadi juga ada pergantian di bagian pengereman depan nih, pakai piringan 220 sama ganti bearing karena tadi bearingnya udah agak oblak. Jadi motor ini sekarang udah beres, tinggal gua serahin ke yang punya doang buat dipakai tiap hari, pemakaian kerja dan harian biasa aja sih. Buat balap nggak? Belum. Nah, ya udah, nggak suka balap dia, cuma suka ugal-ugalan doang sama nabrak orang. Oke guys, mungkin demikian untuk video mengenai check up Vario 125 bore up harian. Buat yang mau tanya-tanya tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel YouTube gua dengan cara di like dan di subscribe. Terima kasih.